Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya bikin video, apalagi video shorts ya teman-teman di sini ya. Nah, view-nya itu dikit atau cuman 100 atau 10-an atau ya yang nggak sesuai dengan harapan teman-teman lah. Tenang aja guys ya. Di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya ada tips and trick dan teman-teman bisa niruin trik ini guys ya. Hello guys, welcome in Farid Zenong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya gimana sih cara kita viral di YouTube Short di tahun 2025 ini. Bahkan bisa juga di aplikasi nanti di tahun 2026 ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa nonton sampai habis, jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share aja langsung aja biar teman-teman yang lain juga merasa bermanfaat dan kita sama-sama belajar biar bisa menjadi YouTuber yang sukses dan juga channel kita makin meningkat dan makin berkembang ya. Nah, jadi gini buat teman-teman ya. Teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya bikin video itu view-nya itu nge-stuck, dan alhamdulillahnya aku tuh udah fokus di short itu udah ya 4 bulan lah. Nah, alhamdulillah minimal nggak nyampe 1000 ya. Nah, jadi nyampenya di atas 1000 semua itu 4000, 4000, 5000, 9000, 10000. Nah, ini tuh sebenarnya tuh bukan sekedar konsisten aja guys ya, tapi ada namanya itu trick and tips. Nah, makanya teman-teman perlu dipahamin dan kita sama-sama sharing aja. Jadi kalau teman-teman mengupload video shorts itu kan misalnya contoh ya, teman-teman mengupload video short itu kan pastinya semua orang itu ada yang namanya itu judul. Nah, kenapa aku bilang judul itu sangat menarik? Karena judul itu benar-benar ngebuat orang penasaran. Contohnya gini, buka jendela seperti melihat cahaya ilahi. Oh, cahaya ilahi, gimana cahaya ilahinya? Nah, itu pertama guys ya. Orang akan penasaran sama konten kalian karena mereka berpikir, wah, apa nih kok cahaya ilahi? Cahaya ilahi kayak gimana? Nah, dan juga didukung sama muka aku yang penasaran nih. Oh, kayak, hah? Dan di bawahnya kebetulan aku konten reaction, ini kayak cahaya-cahayanya gede banget dan orang-orang tuh makin penasaran. Weh, kayak apa sih cahaya-cahaya ilahi kayak gini? Nah, gitu guys ya. 3 komponen yang benar-benar udah menyatu aku bilang dengan singkat ya. Pertama judul, kedua gimmick ketika kita reaction, nah atau ekspresi orang yang ada di video itu. Ketiga, suasana yang ada di video itu mendukung untuk orang-orang mengklik video kalian. Nah, banyak kok guys caranya guys, dan di sini juga ada juga untuk masalah clickbaitnya atau thumbnailnya. Dan aku juga di sini bisa contoh ada yang bilang efek karena tidur siang. Nah, di sini aku juga ketawa-tawa kan, kayak nyengir gitu kan. Nah, di sini orang sakit kepala gitu. Oh, ini kenapa nih orang-orang nih? Kok orang itu bisa sakit kepala gitu ya? Itu kenapa tuh kayak gitu? Alasannya apa tuh? Nah, orang-orang makin penasaran juga. Dan juga banyak juga teman-teman bisa contoh juga YouTuber-YouTuber yang lain. Kalau misalnya teman-teman mau belajar juga banyak juga. Dan yang paling penting jangan lupa kalau misalnya teman-teman fokus ke video short itu, kalau teman-teman perhatiin ya, itu pasti ada ada hashtag ya. Nah, hashtag di bawah shorts, dan juga di sini ya sebisa mungkin ada hashtagnya ya. Hashtagnya itu 3 ya guys ya. 3 ya. Pertama teman-teman bisa hashtag yang general. Contohnya teman-teman mancing nih kayak gini nih. Itu teman-teman bisa hashtag misalnya mancing. Terus yang kedua hashtag itu shorts viral. Yang ketiga itu short video. Nah, pokoknya 2 umum, 1 benar-benar spesifik banget sesuai dengan video kalian. Sebisa mungkin kayak gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau lebih enak lagi biar cepet viral, nah itu pakai sound yang ada di sini guys ya. Teman-teman bisa cari aja sound yang lagi viral. Contohnya trendingnya. Kita buka trending guys, trending. Nah, trending. Habis itu ke short. Nah, teman-teman bisa remix aja guys ya. Nah, di sini tuh lumayan guys. Orang-orang yang remix itu kebanyakan itu mereka itu view-nya itu nah, ada yang 1000, ada yang 800. Bentar kok hilang sih. Nah, orang-orang yang remix itu videonya itu nah, ada yang 800 tuh. Nah, lumayan guys ya, 800, 1000, walaupun ada yang 50 juga. Dan kalau ini yang viral ya, remix orang-orang video yang viral. Nah, di sini juga ada tuh orang-orang yang viral juga di sini mengremix videonya. Jadi teman-teman bisa aja manfaatin sound mereka dan teman-teman bisa manfaatin untuk ya berkembang lah. Dan juga siapa tahu kan algoritma mereka algoritma teman-teman itu didukung sama video mereka juga. Makanya teman-teman sebisa mungkin banyak uji coba, banyak eksperimen, karena kita nggak tahu mana video kita yang bisa mendukung kita buat grow up lebih jauh dan mana video kita yang bisa berkembang banget ya. Nah, 3 komponen itu benar-benar udah penting banget dan pastinya nggak ada bertele-tele sama sekali. Dan jangan lupa yang paling penting jam tayang atau jam posting. Sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman fokus audiensnya itu buat anak kecil, pastinya kan kalau short kan anak kecil ya.
itu sebisa mungkin Senin sampai Jumat itu di waktu siang ya, ketika mereka itu udah pulang sekolah. Nah, bisa juga teman-teman pagi kalau misalnya teman-teman fokus ke tapi dikit doang ya, karena kan sekolahnya kalau anak pagi ya, kalau yang lihat ya mereka itu kan sekolahnya kan siang. Tapi bisa juga kalau misalnya mereka itu mengupload pagi, ya sebisa mungkin jam 8 lah udah mulai upload shorts sampai jam 4 sore sih. Itu yang aku terapin selama untuk short di channel pertama aku. Nah, buat teman-teman seperti itu guys ya kurang lebih ya. Dan juga teman-teman sebisa mungkin harus sering-sering lihat analisis YouTube. Nah, kayak gini guys ya, analisis YouTube teman-teman sering liatin aja perkembangannya kayak gimana, dan juga apa aja yang perlu dievaluasi. Nah, kira-kira ini kan pendapatan aku memang nggak ngaktifin ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga penonton barunya itu ada berapa dan seberapa mereka itu subscribe video kalian sampai ya mereka subscribe gitu. Karena jangan sampai ketika mereka nonton video kalian tapi mereka itu nggak subscribe. Sebisa mungkin teman-teman ada call to actionnya untuk subscribe and comment di video akhir guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga analisisnya. Nah, dan juga untuk oncengnya kelihatan kalau misalnya ini masih dikit banget, dan aku juga masih belajar juga di sini. Untuk umurnya itu kebanyakan wanita karena ibu-ibu punya anaknya sering main HP gitu. Makanya aku di channel pertama ini fokus untuk anak-anak audiens saya. Nah, untuk yang kedua di channel aku nih versi Nong itu untuk edukasi. Ya lebih ke remaja ke atas lah, bukan bocil-bocil ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat untuk umurnya juga. Nah, kenapa umurnya di sini paling 25 sampai 34 tahun? Karena mamut itu umurnya ya segitu. Punya anak baru umur 5 tahun, mereka nonton video aku gitu guys ya. Nah, mungkin itu aja guys ya buat teman-teman. Jangan lupa pokoknya rajin-rajin buat menganalisa, mengevaluasi apa yang teman-teman jadikan video kalian atau channel kalian. Dan semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.